Halo adik-adik sekolah minggu GKJ Jatingaleh, semua tetap bersuka cita ya. Saat ini kalian semua tetap harus tinggal di rumah dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Harus rajin cuci tangan, harus pakai masker kalau memang harus keluar rumah ya. Meskipun adik-adik di rumah kondisi seperti ini, tapi kita tetap bersuka cita ya. Mengapa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Pasti semua bisa bersyukur tinggal bersama keluarga yang saling mencintai ya, makanan yang cukup, tetap bisa bersekolah walaupun daring, ada laptop, ada handphone, ada kuota yang cukup ya. Bahkan saat ini pun adik-adik tidak bersekolah, kita pun juga tidak bersekolah minggu, tapi kita sekolah minggunya secara online ya. Kita tetap bersyukur pada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita boleh dikumpulkan bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Ya, yuk diikuti. Boleh berdiri sambil bertepuk tangan ya nyanyinya. Yuk. Kita percaya ya bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Dia sudah menyatakan kebaikannya bagi kita semua. Ya, saat ini kita mau bersyukur pada Tuhan di dalam doa. Ya, kita mau melanjutkan dengan doa ya adik-adik. Ingat, mata dipejamkan, tangan dilipat, sikap yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan penuh dengan cinta, kami bersyukur ya Bapa, Engkau boleh berkenan berkati kami
anak-anak sekolah minggu GKJ Jatingaleh untuk saat ini Bapa boleh bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Kau juga berikan kami untuk tetap bersukacita. Kau boleh berkati kami untuk senantiasa mengucap syukur akan berkat-berkat yang Engkau beri. Bapa, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, membimbing menyertai kami di sepanjang awal hingga akhir nanti. Di dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami naikkan syukur dan permohonan kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau lanjutkan untuk memuji nama Tuhan, ya. Biar kita selalu ingat bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan kita boleh selalu kuat di dalam Tuhan, ya. Meskipun gunung-gunung beranjak, meskipun bukit-bukit bergoyang, tapi iman kita kepada Tuhan Yesus akan tetap selalu kuat, ya. Kita mau nyanyikan ini ya, biarpun gunung-gunung beranjak. Sambil bergerak ya semua ya, berdiri ikuti gerakan Bu Ani. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya adik-adik, melalui lagu biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang ini mengingatkan pada kita ya bahwa kita harus memiliki iman yang kuat pada Tuhan. Nah, untuk semakin memperkuat iman kita, sebentar lagi kita semua akan belajar firman Tuhan. Ya, seperti biasa, jangan lupa untuk yang sudah bisa membaca Alkitabnya nanti dibuka, ya, dibaca. Kemudian untuk adik-adik yang belum bisa membaca atau mulai bisa membaca, minta bantuan mama papa ya untuk mendampingi dalam pembacaan firman Tuhan nanti. Dan untuk yang belum bisa membaca, kita simak dengan baik ya, perhatikan dengan baik ya. Untuk waktu selanjutnya untuk firman Tuhan akan Bu Ani berikan pada Pak Paulus. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Paulus di Sekolah Minggu GKJ Jatingaleh. Hari ini adalah Minggu tanggal 20 September ya adik-adik. Ini ada pertemuan yang ketiga dengan Pak Paulus ya. Pada cerita-cerita yang lalu kan adik-adik sudah mendengar Pak Paulus bercerita tentang Daud, kemudian tentang Simson. Nah, adik-adik, pasti adik-adik merasa senang ya hari ini ya bisa berjumpa lagi dengan guru-guru sekolah minggu, khususnya dengan Pak Paulus ya.
Bapak Paulus hari ini mau bercerita dengan tema menjadi anak yang selalu ceria. Adik-adik pasti mengenal tokoh ini ya, tokoh ini pasti adik-adik kenal ya. Ini adalah tokoh kartun namanya SpongeBob ya. SpongeBob ini ciri khasnya apa adik-adik? Kalau secara fisik kan ciri khasnya bentuknya kotak, warnanya kuning, bolong-bolong ya. Ciri khas dari SpongeBob ini adalah dia selalu ceria dalam menghadapi berbagai masalah. Ini tokoh kita ini SpongeBob ini adalah selalu ceria, walaupun masalahnya kalau kita lihat masalah yang besar, dia menghadapi dengan sukacita dan ceria. Makanya kartun SpongeBob ini banyak digemari bukan hanya oleh anak-anak kecil ya, anak-anak SMA, bahkan anak-anak kuliah pun suka nonton tokoh dari SpongeBob ini ya. Nah adik-adik, sebenarnya apa yang dapat kita lihat dari SpongeBob ini adalah keceriaannya. Nah sebagai anak Tuhan, itu kan masalah memang sering timbul ya adik-adik. Tapi kita punya pengharapan yaitu di dalam Tuhan. Kita ambil teladan dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada Alkitab. Kalau kita tadi lihat tokoh kartun, kartun aja bisa ceria kayak gitu, bisa membuat kita ceria, menghadapi masalah tetap ceria. Apalagi tokoh-tokoh dalam Alkitab adik-adik. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab itu yang menghadapi masalah, tetapi mereka selalu berharap pada Tuhan yang akan menolong mereka. Kita lihat aja contohnya Daud ya. Daud itu kan betul-betul dalam tekanan hidupnya. Dia diburu oleh Raja Saul, mau dibunuh. Kalau kita lihat di Mazmur yang dibikin Daud itu, kita tahu betapa Daud itu meratap karena dikejar-kejar oleh Raja Saul. Tapi dia selalu berdoa, berharap, dan dia selalu mendapat pertolongan dari Tuhan. Kemudian kita lihat juga tokoh Alkitab yang lain seperti Ayub. Ayub itu apa adik-adik? Dia dikuasih penyakit yang luar biasa, buruk di sekujur tubuhnya. Anaknya mati semua, istrinya dan sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Tetapi dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Dia tahu bahwa berharap pada Tuhan itu pada akhirnya akan mendapat pertolongan dan menjadikan lebih baik lagi keadaannya. Dan ada satu tokoh yang akan kita lihat hari ini, yaitu namanya Ruth. Ruth itu siapa adik-adik kira-kira? Iya, Ruth itu yang nantinya akan melahirkan raja-raja besar di Israel. Karena dari Ruth ini nanti muncul Raja Daud. Dari Ruth ini juga muncul keturunannya, tokoh-tokohnya, salah satunya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah Ruth ini menghadapi keadaan yang bagaimana adik-adik? Mari kita lihat, kita baca Alkitab kita. Dan silahkan dibaca Alkitabnya dari Ruth pasal 1. Kita lihat ayat 1 sampai dengan yang kelima. Sekali lagi, Ruth pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi,
sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi Rut ini adalah seorang perempuan Moab. Dia adalah menantu dari Naomi. Apa yang terjadi adik-adik? Mertuanya meninggal. Kemudian disusul apa? Disusul suaminya meninggal. Bayangkan adik-adik, mereka tinggal perempuan-perempuan yang harus mencari nafkah, mencari makan sendiri. Betapa hatinya menjadi sedih, betapa mereka harus berjuang. Dan akhirnya karena perjuangan yang berat, Naomi ini akhirnya kembali ke Israel. Nah, kedua menantunya mengikuti dia, Rut dan Orpa ini mengikuti. Tapi yang bertahan ini adalah Rut. Jadi dalam kesedihannya, Rut ini tetap bertahan untuk ikut Naomi dan merawat Naomi, sang ibu mertuanya. Adik-adik bisa bayangkan ya, Rut ini dia sudah menjadi seorang janda, tidak punya suami, ibu mertuanya juga sendiri, kemudian dia harus ikut mertuanya ke tanah asing. Rut kan perempuan Moab, dia ikut ke Israel. Tetapi karena didikan dari Naomi, Rut ini punya pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan, adik-adik. Jadi dia selalu ceria. Akhirnya apa, adik-adik? Rut ini mendapatkan suami. Suaminya siapa namanya? Namanya Boas. Dia seorang tuan tanah yang kaya raya. Jadi akhir dari cerita Rut ini sangat bahagia. Karena apa? Karena Rut selalu berharap pada Tuhan, selalu ceria, tidak pernah putus asa. Jadi adik-adik, apa yang bisa adik-adik ambil dari cerita pagi ini? Dari cerita tokoh-tokoh Alkitab yang salah satunya adalah Rut tadi, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, adik-adik harus selalu ceria, selalu berharap pada Tuhan. Hari-hari ini, adik-adik belajar di rumah dengan banyak PR yang kadang betul-betul menyusahkan. Adik-adik merasa susah karena tidak bisa bermain dengan teman-teman, tidak bisa jajan, tidak bisa pergi kemana-mana. Tetapi hari ini diingatkan, kita tidak perlu susah, kita harus ceria. Karena apa? Karena kalau kita ceria, kita selalu berharap pada Tuhan dan percaya bahwa semua akan dijadikan baik oleh Tuhan, maka semuanya akan menjadi indah, adik-adik. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik selalu ingat bahwa adik-adik harus selalu ceria. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita tutup pertemuan sekolah minggu pagi hari ini dengan berdoa menghadap Tuhan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat memahami firman-Mu dalam kegiatan sekolah minggu GKJ Jatingaleh. Kami diingatkan bahwa kami harus selalu menjadi anak-anak yang ceria, selalu berharap padamu, karena segala pengharapan kepadamu tidak sia-sia dan akan berakhir baik. Tuhan, kami anak-anak-Mu selalu mohon berkat dan tuntunan-Mu dalam hari-hari kami, terkhusus di masa pandemik ini. Kiranya Bapa selalu memberkati kami, memberkati kami sebagai siswa, kami sebagai pekerja, dan juga Bapa selalu memberkati orang tua kami, sehingga mereka juga dapat bersabar dalam mendidik kami di masa pandemik ini, karena kami harus belajar di rumah kami masing-masing. Tuhan kan percayakan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Jika kami melakukan pelanggaran dan dosa, sungguh ampunkanlah. Doa ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik, tak terasa ya, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya saat ini untuk kita berpisah. Nah, jangan lupa untuk tetap bergabung di sekolah minggu online di pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan mengakhiri sekolah minggu ini dengan bersama menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Mari Mas Yakir.